Pertama, di sini saya sudah menyiapkan setengah butir kelapa parut. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya ini akan kita kukus selama 10 menit. Berikutnya, siapkan 400 ml air, 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Lalu ketiga bahan ini kita aduk sampai semuanya larut. Setelah semuanya larut seperti ini, kemudian kita sisihkan. Siapkan wadah kembali. Masukkan 500 gram atau 50 sendok makan tepung ketan dan takaran per sendoknya seperti ini. Kita langsung masukkan saja semuanya. Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit air yang tadi sudah kita larutkan dengan gula dan garam sambil diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah airnya semua kita masukkan, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata, kalis, tidak lengket lagi di spatulanya. Oke, ini dia adonannya sudah tercampur rata, kalis, dan sudah tidak lengket di spatula. Selanjutnya saya akan menguleninya menggunakan tangan, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Ini saya uleni sampai kalis. Kita uleni sebentar saja ya. Nah, ini dia adonannya sudah kalis, tidak lengket di tangan, dan sudah bisa kita bentuk seperti ini. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan bagi 4 sama rata. Setelah adonan terbagi 4 sama rata, untuk yang pertama saya akan menambahkan secukupnya pasta pandan. Yang kedua, secukupnya pasta talas atau taro. Yang ketiga, secukupnya pasta nangka. Dan yang keempat, secukupnya pasta strawberry. Lalu, semua adonan ini saya akan uleni sampai tercampur rata dengan pastanya. Saya uleni dari yang warnanya paling muda. Nah, setelah semuanya tercampur rata dengan pasta, sekarang siap kita matangkan atau kita masak. Di sini saya sudah menyiapkan air yang hampir mendidih, kemudian ambil secukupnya adonan, lalu kita pulung atau kita bulatkan. Beri lubang di tengahnya seperti ini, dan isi menggunakan gula merah secukupnya. Lalu kita tutup. Dan kita pulung kembali sampai benar-benar rapat dan bulat. Setelah rapat dan bulat, lalu masukkan ke dalam air yang mendidih. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika adonan sudah mengapung, artinya sudah matang dan sudah siap kita angkat.
Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan kelapa parut yang tadi sudah kita kukus. Di tahap awal, masukkan adonan yang sudah matang ke dalam kelapa parut. Kita baluri semua adonan ini menggunakan kelapa parut ya, seperti ini. Dan lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, setelah semuanya selesai dan matang, sekarang siap kita kemas. Di sini saya mengemasnya menggunakan mika dan saya alasi dengan daun pisang seperti ini. Untuk ukuran mikanya nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi. Masukkan satu persatu klepon aneka rasa ke dalam mika seperti ini. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan kita lakukan sampai selesai. Nah, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan gelas takar. Masukkan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Jadi total santan instan sama dengan 130 ml ya. Selanjutnya tambahkan 670 ml air. Jadi untuk total santan dan air sama dengan 800 ml. Lalu kita aduk rata. Setelah air dan santan instan tercampur rata, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras, dan untuk takaran per sendoknya seperti ini. Saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu 100 gram atau 10 sendok makan tepung tapioka, dan untuk takaran per sendoknya seperti ini. Saya juga akan mengayaknya ya supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Masukkan juga 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam, satu saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair. Lalu masukkan santan. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk supaya semua bahan benar-benar tercampur rata, tidak ada yang bergerindil dan halus. Nah, setelah semua bahan benar-benar tercampur rata, halus, dan tidak ada yang bergerindil, selanjutnya akan kita saring. Ini untuk memastikan benar-benar semua bahan sudah tercampur rata ya.
Kemudian di sini saya sudah menyiapkan pisang. Saya menggunakan pisang Ambon nangka. Teman-teman bisa menggunakan pisang apa saja ya. Saya menggunakan 3 buah pisang. Dan sekarang akan saya potong-potong. Kita potong menyerong. Seperti ini. Untuk menghindari pisangnya cepat menghitam, kita akan potong pisangnya satu persatu dulu ya. Setelah selesai, bisa kita sisihkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm dan tinggi 3 cm ya, teman-teman. Saya akan mengolesinya menggunakan minyak di keseluruhan bagian loyang. Setelah kita olesi menggunakan minyak, kemudian kita akan lapisi juga menggunakan kertas roti. Lalu kita olesi minyak kembali di bagian atas kertas rotinya ya, seperti ini. Kita olesi lumayan tebal supaya tidak lengket. Setelah selesai bisa kita gunakan. Selanjutnya susun pisang yang sudah kita potong-potong di dalam loyang seperti ini. Setelah selesai, sekarang siap kita masak. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih, dan jangan lupa tutupnya dialasi kain bersih ya, supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan. Masukkan loyang ke dalam kukusan. Lalu masukkan adonan nagasari ke dalam loyang. Ini kita tuang secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Usahakan pisangnya masih terlihat ya teman-teman, supaya pisangnya tidak mengapung. Setelah selesai seperti ini, kemudian kita tutup dan kita akan kukus selama kurang lebih 8 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 8 menit bisa kita buka. Lalu tuang kembali adonan nagasari secukupnya ke dalam loyang. Dan jangan lupa sebelum dituang kita aduk dulu ya adonannya supaya tidak ada endapan tepung di dalam adonan. Setelah cukup seperti ini, lalu kita tutup kembali dan kita akan kukus selama 8 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 8 menit bisa kita buka. Dan saya akan lapisi menggunakan pisang yang sudah saya potong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kita letakkan pisang seperti ini. Nah, setelah selesai kita akan tuang kembali adonan nagasari secukupnya. Jangan terlalu banyak supaya pisang tidak mengapung. Dan ini kita kukus kembali selama 8 menit. Setelah 8 menit bisa kita buka dan kita akan tuang kembali adonan nagasari secukupnya ke dalam loyang. Lakukan hal yang sama seterusnya sampai adonan habis. Nah, untuk pengukusan yang terakhir, ini kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama ya, sedang cenderung kecil. Oke teman-teman, ini nagasarinya sudah matang, hasilnya cantik banget, mulus. Dan ini akan saya keluarkan dari loyang. Pastikan jika teman-teman akan mengeluarkan dari loyang, sisir dulu pinggirannya ya, supaya tidak lengket dan mudah dikeluarkan.
Oh ya teman-teman, saat mengeluarkan dari loyang, pastikan nagasari sudah dalam keadaan benar-benar dingin ya. Nah, ini nagasarinya sudah saya keluarkan dari loyang dan kertas rotinya sudah saya lepas. Sekarang siapkan pisau, lapisi pisau dengan plastik wrap ya, atau plastik apa saja supaya tidak lengket dan mudah dipotong. Kita potong seperti ini. Saya potong sesuai letak pisangnya ya teman-teman. Jadi ini saya potong menjadi 15 bagian. Setelah selesai, siapkan plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 10 cm. Dan saya akan kupas plastik OPP-nya seperti ini supaya lebih panjang. Nah, jadi panjang ya teman-teman. Kemudian kita akan ambil satu potong nagasarinya. Lalu siapkan juga, ini ada daun pisang yang sudah saya potong. Nah, kita balutkan seperti ini ya teman-teman di bagian pinggirannya. Jika ada lebihan bisa kita potong. Kita potong lebihannya seperti ini. Setelah kita balut dengan daun pisang, lalu kita akan lapisi menggunakan plastik OPP yang tadi sudah kita panjangkan ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita rekatkan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya, cantik sekali ya. Dan kita akan lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, nagasari loyang yang sangat mudah dan simpel cara membuatnya. Rasanya juga sangat enak, lembut, kenyal, bisa untuk cemilan di rumah, bisa juga untuk isian snack box ya. Hasilnya cantik banget dan dijamin ini benar-benar rasanya enak, manisnya pas. Cantik sekali ya teman-teman. Satu resep ini bisa menghasilkan 15 potong nagasari loyang. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung ketan dan takaran per sendoknya seperti ini. Langsung saya masukkan semuanya ya, tidak perlu diayak. Selanjutnya setengah sendok teh garam, 150 gram kelapa parut. Kelapanya bisa yang sedang atau yang tua ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan 200 ml atau 30 sendok makan santan hangat. Kita akan memasukkannya sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan kita langsung masukkan semua. Lalu kita uleni menggunakan tangan, pastikan tangan teman-teman dalam keadaan bersih ya. Kenapa kita harus memasukkan santannya sedikit demi sedikit supaya hasil adonannya nanti tidak terlalu lembek ya teman-teman. Karena di kelapa parutnya juga sudah mengandung air atau santan. Jadi lebih baik kita memasukkan santannya ini sedikit demi sedikit.
Nah, setelah adonannya seperti ini, tidak lengket di tangan atau kalis, untuk sisa santan masih 20 ml, jadi kita hanya memakai 180 ml atau sekitar 27 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya kita uleni kembali adonan sebentar saja sampai bisa dibentuk. Oke, ini adonannya sudah siap, sudah tidak lengket di tangan, sudah kalis, dan sudah bisa dibentuk. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan bentuk adonannya ini. Siapkan wadah. Kemudian ambil sedikit adonan atau sesuai selera. Lalu kita bentuk seperti ini. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau saya lebih suka yang kecil atau tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, ini dia teman-teman, semua adonannya sudah selesai saya bentuk, jadinya banyak banget. Dan sekarang siap kita goreng. Di sini saya sudah menyiapkan penggorengan, minyaknya sudah panas. Gunakan api kecil saja ya, jangan gunakan api besar. Kemudian masukkan adonannya satu persatu. Jangan lupa dibalik supaya kematangannya merata. Setelah warnanya mulai kecoklatan, kita bisa aduk-aduk seperti ini supaya warnanya merata ya. Nah, ini udah mateng, warnanya sudah kecoklatan merata. Kemudian kita angkat. Hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Nah, ini dia. Cantik sekali ya. Dan kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, getasnya sudah selesai semua kita goreng. Hasilnya cantik sekali, mulus-mulus. Untuk selanjutnya kita sisihkan dulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan penggorengan. Kemudian masukkan 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir. 100 gram gula merah yang sudah kita sisir. Kemudian 100 ml atau 15 sendok makan air putih. Lalu nyalakan kompor dan sambil dimasak, ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman, sampai gula pasir dan gula merahnya larut. Kita memasaknya menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja ya, jangan gunakan api besar. Nah, ini gula pasir dan gula merahnya sudah larut. Kemudian kita masak sampai berbuih seperti ini dan kental. Setelah berbuih dan kental, kita matikan kompornya. Lalu masukkan getas ketannya ke dalam gula. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai gulanya ini mengering. Nah, ini dia teman-teman, gulanya sudah mulai mengering ya. Kita aduk-aduk terus. Nah, setelah mengering seperti ini udah siap kita angkat.
Dan tara, ini dia hasilnya. Getas ketan gula merah yang lembut, empuk, kenyal, enak, dan tidak alot. Dengan bahan sederhana dan ekonomis, kita sudah bisa membuat jajanan untuk ide jualan ya. Cara membuatnya juga sangat mudah dan simple. Teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika ukuran 6 seperti ini ya. Cantik. Yang pertama, siapkan panci. Masukkan 500 gram atau 35 sendok makan gula pasir dan takaran per sendoknya seperti ini. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, tapi ini menurut saya sudah sangat pas. Kemudian 1 sendok teh garam, 1500 ml atau 1,5 liter santan, selanjutnya 2 helai daun pandan, kemudian aduk. Dan tahap selanjutnya ini akan kita masak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya supaya santan tidak pecah. Dan ini kita memasaknya tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai gula pasirnya larut. Oke teman-teman, ini gula pasirnya sudah larut ya. Bisa kita matikan kompornya. Dan ini akan kita diamkan sampai benar-benar dingin. Teman-teman harus menggunakannya dalam keadaan dingin ya. Jangan dalam keadaan panas teman-teman menggunakannya. Jadi ini kita akan dinginkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali. Masukkan 400 gram atau 40 sendok makan tepung beras. Dan takaran per sendoknya seperti ini. Seperti ini ya. Kita akan langsung masukkan semuanya. Kemudian 200 gram atau 20 sendok makan tepung tapioka. Dan takaran per sendoknya seperti ini. Kita langsung masukkan juga semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah ini dia teman-teman, tepungnya semua sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan santan yang sudah dingin sedikit demi sedikit ya. Sambil diaduk sampai tercampur rata. Kita harus pastikan nanti adonannya jangan sampai ada yang bergerindil ya teman-teman. Jadi kita aduk-aduk sampai benar-benar licin, halus, dan tidak ada yang bergerindil. Nah ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata teman-teman, tidak ada yang bergerindil. Kemudian kita masukkan semuanya ya, masukkan santan semua ke dalam adonan. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah semua benar-benar tercampur rata. Jadi untuk selanjutnya kita akan bagi adonannya ini menjadi 3 bagian sama rata.
Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah saya bagi 3 sama rata. Per adonannya ini sebanyak 750 ml. Dan selanjutnya untuk yang pertama saya akan tambahkan pasta coklat sebanyak 2 sendok makan pasta coklat. Kemudian bisa kita aduk rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk adonan yang kedua saya akan tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Ini pemutih makanan ya teman-teman. Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue. Kemudian kita aduk rata. Ini supaya hasil warna putihnya itu semakin nyata ya, atau putih banget teman-teman. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, di adonan yang ketiga, saya juga akan menambahkan 1 saset kopi instan merek apa saja ya, bebas. Lalu kita aduk rata. Oke, setelah semuanya sudah tercampur rata seperti ini, tahap selanjutnya siap kita masak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Saya akan olesi menggunakan minyak. Sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Ini kita olesi menyeluruh di semua bagian loyang. Jadi tidak diolesi bagian bawahnya saja ya. Di bagian pinggir-pinggirnya juga kita olesi. Oke, setelah selesai seperti ini siap kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, dan diikat benar-benar kencang supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan. Selanjutnya masukkan loyang ke dalam kukusan. Dan kita akan tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang rasa coklat. Aduk-aduk dulu sebelum kita tuangkan. Tuangkan 2 sendok sayur adonan ke dalam loyang. Dan untuk banyaknya ini sama dengan 100 ml ya teman-teman. 2 sendok sayur adonan ini sama dengan 100 ml adonan. Selanjutnya ini kita tutup dan kita kukus selama 5 menit dengan api kecil. Besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Apinya kecil saja ya teman-teman, jangan gunakan api besar supaya hasilnya bagus. Oke, setelah 5 menit bisa dibuka. Hasilnya ini udah set, cantik sekali. Kemudian kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang rasa kopi. Tuangkan sebanyak 2 sendok sayur adonan kembali atau 100 ml adonan. Kita ratakan ya. Dan ini kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit bisa kita buka. Hasilnya cantik sekali. Dan untuk adonan yang ketiga kita akan tuangkan, yaitu adonan yang putih. Tuangkan juga sebanyak 2 sendok sayur adonan atau 100 ml ya. Dan kukus kembali selama 5 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 5 menit bisa kita buka. Wow, ini hasilnya benar-benar cantik. Dan tuangkan kembali adonan yang pertama, yaitu adonan yang coklat. Sebanyak 2 sendok sayur adonan ya, atau 100 ml. Pastikan tidak ada gelembung ya teman-teman. Apabila ada gelembung bisa kita letuskan. Dan ini kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit bisa kita buka. Ini udah set, cantik sekali ya teman-teman. Dan kita akan tuang adonannya kembali, yaitu adonan yang rasa kopi. Begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk besar kecilnya api jangan diubah-ubah, tetap dengan api yang sama, yaitu api yang kecil. Nah, ini setelah 5 menit kita buka kembali. Dan kita tuang adonan yang putih. Jadi untuk motifnya yaitu coklat, kopi, dan putih ya.
Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan saja dengan selera masing-masing, mau seperti saya atau mau di mix sendiri. Jadi untuk mengukusnya juga 5 menit, 5 menit, 5 menit sampai selesai ya teman-teman. Kecuali untuk adonan yang terakhir atau layer terakhir. Untuk layer terakhir nanti akan kita kukus selama 15 menit. Nah ini dia teman-teman, kita sudah akan sampai di adonan yang terakhir. Ini hasilnya cantik sekali ya. Untuk adonan yang terakhir ini kita masukkan yaitu adonan yang coklat. Bener-bener ini takarannya pas banget ya teman-teman ya. Untuk adonan yang terakhir ini juga takarannya 2 sendok sayur adonan ya. Pokoknya ini takaran yang sangat-sangat pas. Oke, setelah selesai, ini akan kita kukus ya. Yang terakhir, kukus selama 15 menit tetap dengan api yang sama ya. Api yang kecil, jangan gunakan api yang besar. Ini kita kukus sampai matang. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Ini akan kita angkat, kemudian kita akan dinginkan. Jangan dikeluarkan dari loyang dalam keadaan panas ya. Jadi ini harus kita dinginkan benar-benar dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Oke, kue lapisnya ini sudah benar-benar dingin, siap kita keluarkan dari loyang. Sebelum kita keluarkan, sisir dulu bagian pinggirannya menggunakan pisau yang berbahan dasar dari plastik ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan pisau biasa yang dilapisi pakai plastik. Nah, kita sisir seperti ini sampai selesai. Kemudian bisa kita balik. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali ya kue lapisnya. Hasilnya tinggi, mulus, ini dijamin super kenyal, lembut, dan anti gagal. Cara membuatnya sangat mudah dan simple. Untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah, ikuti langkah-langkah dan cara-caranya sama seperti yang ada di video ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencobanya jangan takut gagal. Jika kalian mempraktekannya di rumah dengan cara-cara yang sama seperti saya, insya Allah dijamin berhasil ya. Ini hasilnya, kita akan potong-potong. Wow, dari potongannya pun ini udah kerasa banget teman-teman kalau kue lapisnya ini benar-benar lembut, kenyal, dan halus sekali ya. Wah, ini untuk per layernya cantik sekali, sangat-sangat kenyal. Dan ini recommended banget untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya. Bisa untuk ide jualan, bisa untuk isian snack box, dan bisa juga untuk acara-acara di rumah ya. Untuk rincian harga modal dan harga jual nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini juga bisa kita buka per layer seperti ini ya teman-teman. Wow, hasilnya mulus banget, rapi, per layernya sama karena takarannya juga sama ya. Cantik sekali ya teman-teman. Wow. Sekarang kita cobain dulu, bismillah. Rasanya ini benar-benar enak banget, kenyal, lembut, rasa manisnya pas, rasa kopi dan rasa coklatnya juga kerasa banget teman-teman. Benar-benar recommended banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.